kapan dibikinnya bangunan yang kita duduk sekarang ini? 3 bulan yang lalu sih ini. Mulainya 3 bulan yang lalu? Mulainya 3 bulan yang lalu. Dibuat dengan cepat biar bisa segera berkantor di musim hujan di sini. Biar nggak tidur terus di rumah. Bangunan ini berada di satu lahan ya, dengan rumah pertamanya. Nah, ketika bikin bangunan baru ini apa idenya, apa pemikirannya? Sebenarnya dulu setelah 2 tahun tinggal di sini, tuh mulai prihatin karena kok nggak punya ruang kerja yang proper. Terus kalau misalnya ada orang-orang datang ke sini mau ngajakin meeting atau apa gitu juga nggak ada tempat yang bisa duduk dengan nyaman. Kan hujan terus nih di sini, jadi harus ada tempat yang besar yang bisa nerima tamu, yang bisa duduk, terus bisa semuanya ada di situ. Kepikirannya sih awalnya pengen bikin ruang meeting, karena kebetulan waktu itu ada kebutuhan untuk sering meeting di sini. Terus ya biasalah, awalnya gambarnya ruang meeting, kemudian tadinya 1 lantai. Terus waktu duduk di rumah yang di sana, ya nanti kalau bangunannya 1 lantai, ketutupan dong sawahnya dengan bangunan. Akhirnya biar nggak ketutupan, terus bangunannya dinaikin supaya dari rumah pemandangan ke sawahnya masih bisa dapet, supaya borrowing space-nya masih bisa dapet. Nah, terus dari situ berkembang deh, gak semakin kemana-mana. Tadinya mau ruang meeting, sekarang jadi ada ruang kerja sendiri di atas, terus ada pantry, ada ruang servis. Tapi yang di bawah, generally sih tetap ruang terbuka aja sih buat orang-orang ketemuan. Banyak sih soalnya dari teman-teman di sini, dari beberapa ini sering main ke sini ngobrol, jadi itu tempatnya nanti memang untuk itu tujuannya. Sekalian buat mindahin buku-buku, karena di rumah yang sana lembab. Ya harapannya supaya buku-bukunya lebih sehat sih, karena lebih jauh dari tanah. Yang di sana karena di lantai dasar, jadi itu dipindahin ke sini semua. Apapun bangunan yang berdiri di sini, kalau bisa materialnya ya sebisa mungkin bisa dibeli di toko material dekat sini gitu, biar praktis. Sambil nunjukin ke orang sebenarnya barang yang di toko material tuh bisa lucu juga loh kalau dibuatnya dengan bener. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari rumah, terus dari pavilion tamu, terus ke sini. Itu sambil ngajarin kelompok tukang itu hal-hal atau alternatif baru. Kayaknya contohnya misalnya bikin plafon nggak harus pakai gypsum. Ini ada material bagus nih, polikarbonat, bisa dibuat jadi plafon. Terus tukang besinya juga mempelajari hal baru, bahwa ternyata bentangan maksimum kaca gitu masih kuat pakai pegas. Ini dihitung sendiri loh sama dia, supaya beban jendelanya itu maksimal 2 kilo, lebih ringan biar dia bisa kebuka, kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya itu proses belajar mereka sendiri sih, gue juga nggak bisa ngajarin. Tapi paling nggak ini harus lebih rapi, pertemuan material harus gimana gitu. Semoga mereka bisa memahami itu, gitu. Balik ke program ruangnya, jadi di sini itu tujuan utama bikin ruang meeting. Ruang kerja. Oh, awalnya ruang meeting. Terus jadinya ya udah ruang kerja di atas, meeting di bawah. Karena meeting enakan di ruang terbuka, tapi tetap nggak kena hujan. Gitu. Ruang meeting di bawah sekarang ini kursi-kursinya itu seperti klaster-klaster. Itu memang tempat berkumpul atau ruang meeting ini ceritanya? Ruang meeting dan ruang kumpul. Karena meja panjangnya belum jadi. Meja panjangnya sedang dibuat dari kayu, meja panjang. Nanti semua orang kalau meeting bisa di situ. Rencananya ada meja. Tapi ya kayaknya meeting ya sambil ngumpul-ngumpul juga nggak apa-apa kan gitu. Tergantung kebutuhan gitu. Kayak ini tadinya mau pengen jadi ruang kerja private, terus ternyata wah enak juga ya kalau ada yang kerja di sini gitu ya. Tapi ngadep sana, terus gua ngadep sini, bisa diawasin. Jadi akhirnya sekarang di situ kayak mau bikin, udah lagi pesen bikin meja panjang. Jadi nanti mungkin akan ada yang kerja di situ.
Tapi emang kalau malam bekerja di sini sendiri enak sih, karena ada sofa, ada TV, ada buku, ada kursi yang nyaman. Terus ini nggak pakai AC, jadi semuanya natural. Sebenarnya ini ruangnya persegi panjang iya, tapi di sisi depan agak miring. Waktu udah dibikin pondasinya, terus berpikir, oh iya ya, kepengen mobil bisa masuk nih di depan gitu. Nah, mobil bisa masuk di depan kan minimal harus ada 3 meter bersih kan. Jadi untuk mendapatkan 3 meter karena udah ini harus dimiringin dikit, ya udah nggak apa, miring dikit kayak gitu. Proyek ini ada gambarnya, tapi gambarnya cuma gambar sederhana yang boleh diubah ketika konstruksi. Terus di sini banyak rak, lo bikin banyak rak buku, Banyak rak floating buku, rak bukunya diangkat. Oh, ini material murah semua lah, dari multiplex yang di coating aja dan tidak menyentuh lantai supaya tidak lembab, tidak dimakan rayap sampai beberapa tahun mendatang lah. Ya eventually akan dimakan rayap juga sih, tapi ya so far kalau bisa bertahan 5-6 tahun masih oke. Ini meja kerja bikinan sendiri? Bikin sendiri, jadi ada kayu gede. Tadi pikirnya kegedean, terus sudah terlanjur dipotong. Setelah dipasang, oh ternyata kekecilan. Jadi dipasang lagi aja deh potongannya. Terus yang buat sambungannya biar seolah-olah kayak dipikirin, ini jadi kayak tempat colokan listrik, terus USB, terus tempat gelas kopi, sama itulah remote semua ada di situ. Tapi memang proyek gue tuh mungkin tergolong proyek yang nggak bisa semuanya rapi gitu, kayak ya gue juga tidak menuntut sih, karena menurut gue dengan kemampuan yang ada di sekitar sini itu udah bisa begini itu udah pencapaian lah, lumayan lah, mereka udah bisa mengerti yang namanya terminasi antara material. Tapi kerapian mungkin nanti next step lah kalau bangunan-bangunan berikutnya, karena sekarang lagi bikin bangunan berikutnya. Saya udah bilang sama mereka, kita belajar tentang presisi, bagaimana supaya kalau siku benar-benar siku, kalau sejajar benar-benar sejajar gitu, supaya memang siapa rapi. sih yang ngerjain? Tukang-tukang sekitar sini. Ya mereka sudah mengerjakan beberapa proyek bersama. Sekarang sudah ada beberapa proyek yang mendatangkan uang juga untuk mereka. Kepengennya sih membuat sesuatu yang sederhana tapi bisa dibangun sendiri. Terus ya kalau sesuatu yang dibangun sendiri itu kan lebih terkontrol ya. Urusan bentuk ya di bangunan ini, di beberapa bagian tuh ada lengkung, ada miring, ada itu. Itu semua kesalahan. Hah? Sebenarnya ini organik sih, lebih proses yang organik ya, kayak tiba-tiba kita ternyata perlu ruang buat toren loh, sama pompa di atas, di sebelahnya tangga. Tapi kalau dibuat tegak nanti ruangnya jadi sempit. Udah dimiringin aja biar ke atas. Terus atasnya nggak usah ditutup gitu, biar kalau malam ada lampunya. Terus ini juga tadinya nih kotak gitu ya, bangunannya persegi panjang. Terus tiba-tiba baru nyadar, wah di sana kan pemandangannya kan kalau pagi gunung bisa dilihat. Udah dimiringin aja biar bisa pas di sebelahnya ruang kerja. Jadi ntar kalau kerja yang berhubungan dengan komputer ada di meja sini, kalau mau menggambar, sketsa dan sebagainya di situ. Itu mejanya belum jadi. Kayak gitu sih sebenarnya. Kayak ini setelah jadi, terus tiba-tiba tukangnya bilang, ini kayaknya kalau nggak ada balok menyilang begini nggak kuat. Dia bilang, ya udah bikin aja balok menyilang, toh ntar saya juga perlu buat naro conduit buat lampu, buat listrik, dibikin balok menyilang. Nah semuanya sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak desainnya tuh haphazardly growing. Jadi iya, ini desainnya tuh organik, bergerak gitu ya. Bergerak banget. Apakah itu karena milik sendiri? Karena kalau dengan klien kayaknya beda ya. Ternyata semakin kesini semakin berpikir bahwa itu adalah cara yang buat gua tuh justru paling produktif. In a way, kadang-kadang malah menemukan hal-hal yang menarik dengan tumbuh organik itu. Gitu. Jadi sekarang kalau proyek-proyek dengan klien yang tidak terlalu mempertaruhkan jumlah uang yang banyak, sebenarnya malah mencoba mengajak klien untuk tumbuh dengan organik juga sih, karena kayak nggak tahu ya lebih gemesin. suka banyak hal yang nggak bisa diprediksi dengan gambar dan rencana. Kalau saya sih gitu ya.
Kedepannya apa lagi rencananya? Ya mempertajam ini sih, membangun secara organik. Sebenarnya ambisinya gini loh, kan sekarang tuh pasar tuh dibanjiri oleh banyak material ya. Material tuh ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, kepengen sih sebenarnya memanfaatkan apa aja yang ada, terus dibikin menarik. Pengennya sih gitu sih. Kebetulan saya punya teman dekat punya toko material, jadi kesempatan buat saya kadang-kadang saya ngeliatin tokonya sebenarnya lo punya apa aja sih gitu ya. Nggak semuanya kayak yang ada di leaflet pada saat pameran industri konstruksi. Tapi menurut gue ya itu harus dipakai kali ya, karena harganya terjangkau, murah, terus orang-orang juga mudah membelinya. Kepengennya gitu sih, ngulik hal-hal yang seperti itu. Termasuk ini nih, kipas angin yang blade-nya kependekan. Jadi kayak kontet. Begitu dipasang, aduh kependekan. Anginnya kurang dong ya? Enggak, aneh aja kan lihat. Kayak itu kurang panjang gitu loh, Mel. Iya, padahal sama ruangan. proporsi sama udah mau gue buletannya ganti, juga. udah gatel nih.